Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku para pencinta sejarah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam kesehatan, berkah umur dan bahagia. Semoga rizki yang sulit dimudahkan, yang sakit diberikan kesembuhan, dan yang sedang ruwet diberikan kemudahan. Amin. Allahumma amin. Kisah kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tauladan bagi seluruh umat muslim dan patut kita contoh sebagai umatnya. Mari kita simak bersama-sama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Buya Yahya. Nabi Muhammad makhluk agung, akhlaknya agung, mulia. Pernah suatu ketika Imam Ali bin Abi Thalib ditanya oleh kaum tabi'in yang tidak pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin tahu tentang akhlak Rasul. Wahai Imam Ali, gambarkan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menjawab, Imam Ali balik bertanya, kalian ingin mendengar ceritaku tentang akhlak Rasulullah? Benar wahai Imam Ali. Baik, sebelum aku menjawab tentang akhlak Rasulullah, aku ingin tahu di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaanku tentang dunia. Ceritakan kepadaku tentang dunia. Para kaum tabi'in mengatakan, dunia dari sisi mana saya harus cerita ya Imam Ali? Terserah dari mana saja. Oh, teramat besar, gimana saya bisa menceritakan dunia? Imam Ali menjawab, dunia, kau tidak bisa menceritakan dunia padahal Allah menyebut tentang dunia, wa mal hayatud dunya illa qalil. Kehidupan dunia itu sedikit, kau tidak bisa bercerita. Bagaimana aku harus bercerita tentang akhlak Nabi yang Allah sudah menyebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau sungguh wahai Muhammad berada pada akhlak yang agung. Yang kecil saja kau tidak bisa bercerita, bagaimana aku bisa bercerita tentang akhlak yang agung? Sallu ala Sayyidina Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah menyanjung Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak, wahai Muhammad, aku telah mengangkat engkau. Dalam penyebutan akan disebut-sebut engkau setiap masa, dalam setiap keadaan. Keindahan majlis adalah di saat disebut namamu. Dan hati seorang hamba akan menjadi hati yang selamat, sempurna jika hatinya selalu menyebut namamu. Lisan menyebut nama Nabi Muhammad, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, Nabi Muhammad disanjung oleh Allah. Disanjung oleh Allah, dan yang disanjung bukan sekedar syariat. Maka yang mulia dari Nabi bukan syariatnya saja, seperti sebagian orang yang salah faham. Yang perlu diagungkan Nabi Muhammad hanya syariat saja. Adapun jasad atau Nabi Muhammad biasa, manusia biasa, adalah kesombongan sebagian orang. Nabi Muhammad mulia lahir dan batinnya, jasad dan rohnya, risalah. Dan kebiasaan Nabi adalah mulia. Kebiasaan Nabi adalah mulia. Nabi diagungkan sebelum Nabi terlahir, Nabi diagungkan di saat Nabi lahir, Nabi diagungkan di saat Nabi hidup, dan Nabi diagungkan setelah wafat. Dan Nabi nanti diagungkan kembali oleh Allah di saat manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Nabi diagungkan dan diagungkan dari masa ke masa, baik di dunia ataupun di akhirat. Kisah di akhirat adalah kisah yang semua orang tahu, yang mengatakan dirinya adalah ahli iman. Bagaimana namanya syafaat uzma di saat para manusia di padang mahsyar merasakan mengerikan, dahsyatnya padang mahsyar dalam keadaan panas, menakutkan. Mereka butuh pertolongan. Allah bisa memberikan pertolongan langsung kepada umat yang ada pada padang mahsyar. Akan tapi Allah ingin menunjukkan manusia mulia Nabi Muhammad, hingga umat ini digiring oleh Allah untuk bertanya kepada Adam, wahai Adam, beri pertolongan kepada kami, mintakan kepada Allah keringanan. Nabi Adam mengatakan, tidak, aku tidak bisa meminta, aku malu kepada Allah karena aku pernah dilarang makan buah khuldi tapi masih aku makan.
Datanglah kepada itu manusia, itu nabi, barangkali dia bakal nonton. Datang pada nabi, dikisahkan Nabi Nuh, dikisahkan Nabi Musa. Nabi Musa pun berkata, tidak, aku tidak bisa berikan pertolongan, aku malu, aku pernah memukul orang. Kemudian Nabi Musa menunjuk, datanglah kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun mengatakan, aku tidak bisa. Datanglah kepada itu Nabi akhir zaman, barangkali dia bisa memberikan pertolongan kepadamu. Sehingga manusia padang mahsyar dengan syafaat uzma ini dirasakan bukan oleh ahli iman saja. Semua di padang mahsyar merasakan itu semua untuk menunjukkan kalau Nabi Muhammad agung. Sehingga semuanya berbondong-bondong kepada Nabi SAW. Datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, Rasulullah, wahai Nabi akhir zaman, berikan kepada kami syafaatmu, pertolongan kepadamu. Kemudian Nabi Muhammad lihat keadaan umat seperti itu. Nabi melakukan sujud, dan di saat Nabi sujud diseru oleh Allah, irfa ra'sak was'al tu'ta wasfa'tu syafa', angkat kepalamu, kau minta apa saja akan dikasih. Berikan pertolongan kepada hambamu, kepada umatmu, berikan umat manusia semuanya, berikan pertolongan kepada umat yang ada di padang mahsyar. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat kepalanya, dan setelah itu orang di padang mahsyar merasakan sesuatu yang berbeda. Dan ini dirasakan oleh semua, namanya syafaat uzma. Adapun untuk umat Nabi Muhammad, untuk anda semuanya akan mendapatkan syafaat khusus nanti. Ini syafaat uzma. Allah ingin menunjukkan bahasanya ini loh Nabi istimewa. Sehingga semua umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman melihat keagungan Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah bisa saja memberikan pertolongan secara langsung, keadaan mahsyar diredakan langsung bisa, akan tapi Allah ingin menunjukkan agungnya Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah Nabi Muhammad harus paham. Kita yang tidak paham adalah permasalahan hatinya, tidak bisa melihat keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bisa melihat keagungan Nabi, pancaran keagungan Nabi akan tampak di apapun yang ada hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat Nabi itu kalau melihat Nabi, mata nakhaman khamatan ila wasaqata fi kafi rajulin minhum. Nabi Muhammad tidak membuang dahak kecuali dahak sudah ditangkap oleh sahabat Nabi, kemudian diusapkan di wajah mereka. Bahkan kalau Nabi potong rambut, mereka itu berebut untuk mengambil rambut Nabi dengan dua tujuan. Yang pertama mengambil rambut Nabi untuk maksud kemuliaan, yang kedua adalah agar rambut Nabi tidak jatuh, khawatir diinjak oleh umat. Kemudian riwayat lain Nabi, kalau ada Nabi berwudu, kanu yabtadiruna ala wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi melakukan wudu, mereka berebut untuk mengambil percikan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang kafir waktu itu melihat sahabat Nabi seperti itu, mengatakan, ini sahabat Nabi Muhammad, sahabat Muhammad ini luar biasa. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Sungguh aku tidak pernah melihat orang mencintai seseorang seperti sahabat Nabi Muhammad mencintai Muhammad. Luar biasa kecintaannya. Dan ini diterjemahkan oleh lidah mereka dengan sanjungan yang dahsyat, seperti munculnya penyair-penyair seperti Hasan bin Thabit dan yang lainnya. Diterjemahkan dalam perilaku seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang membela Nabi di saat perang waktu menuju hijrah. Bagaimana keadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, begitu cintanya kepada Rasulullah sehingga Sayyidina Abu Bakar di saat mengikuti Rasulullah waktu hijrah